Cina itu punya pendapatan 450 triliun per tahun hasil dari nikel di Indonesia. Kenapa kita tidak menikmati uang itu? 90% tambang nikel yang ada di Indonesia itu dikuasai Cina, Pak Menteri. Pajaknya pun itu dibebaskan 30% atas pembebanan pajaknya. Ini kebijakan-kebijakan yang aneh. Anggota Komisi 7 DPR RI fraksi Demokrat Zulfikar Hamonangan mencecar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Arifin Tasrif soal fakta bahwa 90% tambang nikel Indonesia dikuasai Cina. Zulfikar menekankan jangan terlalu percaya diri Indonesia bisa menjadi produsen nomor 1 baterai litium jika hanya mengandalkan nikel. Pasalnya, penggunaan litium adalah hal utama yang harus dipikirkan. Ia menegaskan meski dibilang ada larangan ekspor bahan mentah, faktanya jika dicek di lapangan ada proses ekspor nikel besar-besaran. Zulfikar pun menyinggung Cina mengantongi pendapatan 450 triliun rupiah per tahun hasil dari nikel di Indonesia. Lebih lanjut, Zulfikar menjelaskan bahwa sungguh aneh Cina bisa menguasai 90% tambang nikel hingga smelter di Indonesia. Sementara, orang pribumi tersingkir ketika tanah-tanah yang dipakai tersebut adalah tanah rakyat. Baik, terima kasih pimpinan atas waktunya. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur atas terlaksananya sidang G20 di Bali yang melaksanakan agenda yang sukses dalam pelaksanaan tersebut, dan agenda utama yang lebih santer dalam G20 itu tentu kita membahas persoalan nikel, Pak Menteri. Kami fraksi Partai Demokrat menilai bahwa program yang dilakukan pemerintah saat ini terkait masalah nikel dan penggunaan dan pemanfaatannya, ini belum ada konsep baik jangka pendek dan jangka panjang tentang program yang pro terhadap rakyat. Penggunaan baterai seharusnya menjadi sebuah kampanye politik yang dapat untuk dirasakan masyarakat bawah. Di saat BBM atau harga pertalit yang melambung tinggi, seharusnya solusi salah satu-satunya yang dirasakan oleh rakyat, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan harga motor listrik yang murah. Bagaimana bisa mendapatkan manfaat penggunaan mesin listrik untuk nelayan. Bagaimana angkutan umum, baik bus dan sebagainya, itu lebih diprioritaskan lebih dulu untuk menggunakan baterai listrik. Coba kita bayangkan semua promosi-promosi produk yang berteknologi listrik, ini rata-rata kalau kita datang ke mall, saya juga penasaran pengen punya mobil listrik. Tapi harganya itu berkisar antara 700 juta paling murah. Saya coba lihat juga harga motor listrik, harganya di atas 20 juta. Kita bisa bayangkan di saat aset kita sedang dalam kondisi baik-baik saja. Aset kita dalam bentuk bahan baku nikel sedang baik-baik saja. Tetapi mengapa yang terjadi kita belum bisa untuk mengatur para pengusaha dan bagaimana membuat sebuah kebijakan dari pemerintah yang bisa untuk menekan harga jual kendaraan tersebut. Dan belum ada sampai sekarang konsep untuk kendaraan apa yang bisa dirasakan oleh rakyat saat ini. Lalu bagaimana juga penggunaannya untuk target di ibu kota. Apakah ada segmentasi ke depan dalam target jangka panjang untuk penggunaan kendaraan motor listrik, misalkan itu diwajibkan di ibu kota, misalkan. Sebagai sebuah kampanye untuk program motor listrik, misalkan. Nah, hal-hal tersebut kami belum melihat ada sebuah konsep baik jangka pendek dan jangka panjang dari Kementerian SDM. Lalu yang berikutnya terkait masalah penggunaan energi baru dan terbarukan khususnya solar panel. Saya rasa Pak Menteri merevisi peraturan Menteri yang telah dibuat tentang persoalan antara gonjang-ganjing persoalan antara PLN dengan program untuk EBT. Karena penggunaan solar panel yang digunakan oleh masyarakat baik di rumah ataupun di perusahaan ini
masih kebijakan yang bersifat pribadi. Artinya belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang sebetulnya ini boleh atau nggak bolehkah kalau orang sudah menggunakan solar panel sehingga menghemat penggunaan listrik, ada konversi terhadap PLN, lalu PLN mengurangi harga tersebut dari meteran yang sudah dipakai oleh masyarakat. Persoalannya, ini mau-mau saya, kata PLN. Kalau saya lihat, oke, ya saya mau dikonversi itu untuk dikurangi pembayarannya atas beban daya listrik itu. Tapi kalau saya tidak mau, ya enggak juga. Jadi sebetulnya ada perang energi otak juga di sini. Bukan hanya, mohon maaf, ini bukan hanya energi fosil, energi baru dan terbarukan. Ini ada energi otak. Hah? Ada energi otak di sini pimpinan, iya. Ada energi otak antara suka atau tidak suka, mau tidak mau, sebetulnya PLN nggak mau ini terjadi sebetulnya. Mohon maaf, karena mengurangi juga pendapatan PLN dengan persoalan tentang adanya oversupply itu di PLN. Jadi oversupply yang ada di PLN itu juga ketika semakin banyak masyarakat menggunakan solar panel yang konversinya mengurangi pembayaran untuk listrik kepada PLN yang harus ditanggung pengurangan harganya, PLN keberatan, Pak Menteri. Ini jujur aja lah PLN di sini keberatan untuk mengurangi itu, sehingga perusahaan-perusahaan yang ingin menggunakan solar panel pun ragu, banyak yang ragu mereka untuk melakukan itu. Karena saya banyak dengar sumber informasi, aspirasi yang saya dapat dari bawah, mereka mengatakan tergantung suka-suka hati GM areanya. Kalau GM areanya itu suka dengan perusahaan itu untuk menggunakan solar panel, ya bisa saja disetujui. Kalau tidak, ya tidak juga. Ah, ini sama juga kayak ya main sirkus juga sebetulnya. Nah itu kalau saya perhatikan di situ, Pak Menteri. Lalu yang berikutnya, kita memang betul apa yang disampaikan rekan kita tadi dari fraksi Partai PKB, jangan terlalu pede kita persoalan nikel ini. Kenapa? Penggunaan litium itulah yang paling utama yang harus kita pikirkan, Pak Menteri. Bagaimana kita memproduksi litium? Sekarang ini kita bilang ada larangan ekspor bahan mentah. Tetapi kenyataannya, mohon maaf nih, benar atau tidak kalau di check and recheck, check and balance ya, betul apa enggak, itu proses nikel ini ekspornya besar-besaran sebetulnya terjadi. Cina itu punya pendapatan 450 triliun per tahun hasil dari nikel di Indonesia. Kenapa kita tidak menikmati uang itu? Ternyata uang itu bisa dinikmati Cina. Nah, sementara ya saat ini Pak Menteri, Tesla itu sudah merancang sebuah produk litium menggunakan bahan baku besi. Jadi kita jangan terlalu pede, jangan terlalu yakin ya seolah-olah kita akan jadi wah tapi besok kita jadi weh. Iya. Kita bicara wah tapi besok kita jadi weh. Digigit jariin kita sama orang luar negeri. Malu dong lo katanya. Nah, ini kita jangan terlalu pede di situ. 90% tambang nikel yang ada di Indonesia itu dikuasai Cina, Pak Menteri. Dikuasai Cina. Bahkan ini benar atau tidaknya, pajaknya pun itu dibebaskan 30% atas pembebanan pajaknya. Ini kebijakan-kebijakan yang aneh. Yang ada sebuah kebijakan-kebijakan yang aneh, sampai ke pajak pun bisa dikurangi 30% dari hasil tambang yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Cina. Nah, ini kan sebuah konsumsi publik hari ini. Sementara perusahaan-perusahaan lokal, perusahaan-perusahaan berbumi itu banyak tersingkirkan sekarang. Izin-izinnya dicabut. Izin-izin mereka banyak dicabut. Coba Pak Menteri perhatikan juga. Pengusaha-pengusaha lokal kita. Jangan kita mati di lubung padi. Orang Indonesia sendiri tidak bisa mengelola tambang nikel. Kan lucu. Kok dikuasai 90% oleh Cina untuk tambang, smelter, sementara kita yang orang pribumi tersingkir untuk kegiatannya hal tersebut. Sementara tanah yang dipakai itu rata-rata tanah rakyat. Lalu
Yang selanjutnya, Pak Menteri, ini saya ingin bertanya bagaimana strategi mitigasi jangka pendek untuk membantu mengatasi perubahan iklim ini dengan mempercepat transisi energi bersih terkait progres pembentukan entitas khusus batubara serta komitmen di dalam G20 kemarin. Ini penting saya rasa dijawab pimpinan. Karena sesuatu hal yang menurut kami perlu ini ada ketegasan dari Pak Menteri terkait hal ini. Lalu juga kami juga ingin bertanya terkait masalah persoalan yang menyangkut masalah PKP 2B. Terkait masalah PKP 2B, sudah berapakah perusahaan tambang nikel yang saat ini dilakukan dalam konsep PKP 2B? Dan apakah PKP 2B itu ada beberapa PT yang sudah sampai ke saya informasinya juga akan dicabut. Alasan apa dan kenapa yang kami ingin dengar langsung dari Pak Menteri. Itu saja saya rasa pimpinan. Terima kasih dan waktu dan kesempatannya. Ya, Pak Zulfikar dari fraksi Partai Demokrat.